Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman trader dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Belajar Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan melanjutkan tema membedah Basic Trading Book TPEPIC bagian yang kelima. Jadi materi secara spesifik yang akan saya bahas di video kali ini adalah analisa market. Jadi untuk lebih jelasnya silakan ditonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman trader dimanapun berada, analisa market forex itu ada tiga. Yang pertama adalah analisa fundamental, yang kedua adalah analisa teknikal, dan yang ketiga itu adalah sentimen pasar. Nah sekarang kita bahas sedikit lebih detail masing-masing analisa ini. Jadi yang pertama itu adalah analisa fundamental. Jadi definisi daripada analisa fundamental itu adalah sebuah metode analisa yang fokusnya itu kepada ekonomi makro. Jadi ini yang paling dominan dilihat oleh para pelaku pasar. Tapi kondisi ekonomi suatu negara itu juga dipengaruhi oleh geopolitik dan kondisi sosial dari negara tersebut. Nah, sebelum kita melihat ekonomi makro ini secara lebih detail, uh, ini persepsi para fundamentalis. Jadi dengan memahami alasan logis di balik keputusan yang diambil oleh para pelaku pasar, ini adalah langkah yang tepat di dalam memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Jadi maksudnya itu begini, setiap berita ekonomi atau data ekonomi itu kan pasti dipersepsi oleh para pelaku pasar. Nah, persepsi mereka ini akan mempengaruhi keputusan mereka di dalam bertransaksi. Nah, untuk melihat ekonomi makro suatu negara lebih detail, biasanya kita melihat data-data ekonomi. Nah, di dalam membaca atau mempersepsi data ekonomi, kita kan harus tahu makna atau definisinya satu persatu. Nah, penjelasan tentang data-data ekonomi ini sudah saya buatkan di channel YouTube ini. Jadi di playlist analisa fundamental forex, di sini saya sudah bahas data-data pentingnya. Jadi dimulai dari apa itu ekonomi makro, mengenal apa itu inflasi, cara membaca data inflasi, apa itu kebijakan moneter, terus sampai apa itu GDP sendiri. Nah, saya tidak akan membahas ini lebih detail, jadi nanti teman-teman bisa mereview video ini satu persatu. Adapun analisa yang kedua itu adalah analisa teknikal. Jadi definisi daripada analisa teknikal ini adalah sebuah metode analisa yang fokusnya pada pola pergerakan harga di masa lampau untuk memprediksi pola pergerakan harga di masa yang akan datang. Jadi baik tanpa atau dengan bantuan indikator. Jadi dasar pemikiran technical analysis ini salah satu diantaranya adalah kecenderungannya berulangnya sejarah. Jadi apa yang pernah terjadi di masa lalu itu ada kecenderungan akan berulang di masa yang akan datang. Analisa teknikal yang tanpa bantuan indikator ini nanti inilah yang kita namakan dengan price action, di mana fokus utama atau komponen utamanya itu ada pada tiga hal. Yang pertama tren, yang kedua support dan resisten, yang ketiga adalah reaksi pasar. Oke, untuk memahami analisa teknikal itu kan butuh waktu karena ada banyak sekali pilihannya. Jadi tidak mungkin saya membahasnya di video sesingkat ini, tapi saya memiliki referensi. Ada satu website namanya itu adalah investing.com. Jadi ini saya contohkan kita trading di mata uang Euro USD. Nanti teman-teman pilih bagian technical. Jadi di bawah technical ini nanti ada namanya time frame. Di website ini mereka memberi kita referensi ya, jadi baik itu moving average ataupun indikator teknikal yang lain. Jadi konklusinya atau kesimpulannya mereka mereferensikan sangat jual. Artinya trend market saat itu bearish atau terjadi penurunan. Nah, untuk
analisa teknikal yang tanpa bantuan indikator. Ya, ini support dan resisten, bahkan ada beberapa versi itu mereka kasih referensi sampai 3 level. Jadi supportnya 3 level, resistennya juga sampai 3 level. Terus ada juga penghitungan pivot pointnya. Nah, sementara untuk indikator tambahan, ya mereka berikan referensi yang cenderung sama. Jadi RSI, stochastic, MACD, bahkan ROC juga mereferensikan jual. Jadi kalau mayoritas indikator memberikan referensi sama, berarti tren market itu benar-benar turun. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan website ini di dalam menganalisa instrumen yang teman-teman pilih. Oke teman-teman trader, adapun analisa forex yang ketiga itu adalah sentimen pasar. Jadi definisinya sentimen pasar ini adalah metode analisa yang menjadikan sentimen pasar sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, questionnya begini, apa sih yang dimaksud dengan sentimen pasar? Jadi sentimen pasar ini adalah kecenderungan publik ya mengambil sikap dan perilaku yang sama. Nah, indikasinya apa? Biasanya beritanya muncul di mana-mana. Nah, berita ini diikuti oleh pergerakan harga forex yang cenderung sama. Jadi ketika beritanya itu cenderung negatif, nah market forex dia harganya bergerak turun. Atau sebaliknya, ketika kecenderungan berita atau informasinya positif, ya harganya bergerak naik. Oke, teman-teman.